sehingga melarang tindakan aborsi dengan alasan apapun. Oke, itu kan ajaran dari paus-paus zaman sekarang. Coba buktiin satu aja deh ayat Alkitab yang bilang kalau aborsi itu nggak boleh. Jadi kalau kita melakukan aborsi, mau itu sang ibu, suaminya, dokter yang menangani, susternya, bahkan orang yang mengusulkan aborsi, Kayaknya kalau belum ada pergerakan tuh nggak hidup deh. Mereka memang punya potensi jadi manusia yang utuh, tapi jangan diperlakukan seolah-olah sebagai manusia dong. larangan aborsi ini juga didukung oleh ilmu sains loh guys. Tapi kan si ibu punya hak asasi manusia. Dia punya hak atas dirinya sendiri dong. Halo teman-teman semua, welcome to TK tentang Katolik. Hari ini kita akan membahas tentang aborsi. Tapi seperti biasa, teman-teman boleh share dulu video ini supaya banyak orang bisa lebih tahu lagi tentang iman Katolik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Teman-teman, kita pasti pernah mendengar ya saat SMP atau SMA ajaran tentang pelarangan aborsi. Lalu sebenarnya apa sih aborsi itu? Kenapa begitu penting sampai-sampai perlu dibahas sampai seserius ini sih? Oke, pertama kita perlu tahu dulu apa itu aborsi. Aborsi adalah tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja. Tindakan ini menjadi kontroversial di tengah masyarakat karena banyak yang menentang atau disebut juga pro-life, tapi nggak sedikit juga yang beranggapan kalau aborsi ini adalah hak asasi dari sang ibu atau disebut juga pro-choice. Beberapa negara ada yang melegalkan aborsi, misalnya Korea Selatan yang melegalkan aborsi dengan usia kandungan di bawah 14 minggu. Nah, kalau pandangan gereja sendiri bagaimana tentang aborsi? Gereja Katolik dengan jelas dan tegas berada di posisi pro-life sehingga melarang tindakan aborsi dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun ya guys, boleh digarisbawahin nih. Ada banyak ajaran sosial gereja yang menyinggung tentang pelarangan aborsi ini, mulai dari Gaudium et Spes, Humanae Vitae, dan Evangelium Vitae. Oke, itu kan ajaran dari paus-paus zaman sekarang. Coba buktiin satu aja deh ayat Alkitab yang bilang kalau aborsi itu nggak boleh. Teman-teman, aborsi itu tergolong salah satu tindakan pembunuhan. Dan dalam 10 perintah Allah, spesifiknya perintah kelima mengatakan bahwa jangan membunuh. Jadi, kalau kita melakukan aborsi, mau itu sang ibu, suaminya, dokter yang menangani, susternya, bahkan orang yang mengusulkan aborsi, pokoknya mereka yang terlibat dalam praktik aborsi, semuanya melanggar perintah Allah kelima dan terkena dosa pembunuhan. Loh, bentar deh. Ini kenapa disebut pembunuhan ya? Emang yang di dalam itu hidup ya? Kayaknya kalau belum ada pergerakan tuh nggak hidup deh. Mereka memang punya potensi jadi manusia yang utuh, tapi jangan diperlakukan seolah-olah sebagai manusia dong. Wah, pernyataan masnya ini sangat keras ya. Nah, ini penting banget guys. Gereja mengajarkan kalau kehidupan itu dimulai saat pembuahan antara sel sperma dan sel telur. Jadi mau umur 10 minggu, 5 minggu, seminggu, bahkan detik setelah pembuahan itu juga dia sudah menjadi manusia. Kitab suci sendiri telah mengajarkan seperti ini guys. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Di sini Tuhan menyatakan kalau Ia telah membentuk kita sejak kita dikandung. Artinya, sejak dalam kandungan, kita sudah dihembusi nafas kehidupan oleh Tuhan guys. Para bapak gereja sejak awalnya sudah melarang adanya aborsi dan sudah dibahas dalam konsili Elvira tahun 305 dan konsili Ansira tahun 314. Pelarangan aborsi ini juga didukung oleh ilmu sains loh guys. Banyak akademisi mengemukakan bahwa kehidupan berawal dari pembuahan. Salah satunya adalah Dr. Jerome Jean-Louis Lejeune yang menemukan kelainan kromosom penyebab Down syndrome atau trisomi 21. Dokter anak dan ahli genetika dari Prancis ini menyatakan bahwa kehidupan memiliki sejarah yang sangat panjang, tetapi masing-masing dari kita memiliki awal yang sangat pasti, yaitu pembuahan. Ia bahkan menegaskan, susunan genetik manusia sudah lengkap sejak saat pembuahan. Tidak ada ilmuwan yang meragukannya. Nah, kalau masalah nggak bergerak berarti nggak hidup dan keutuhan anggota badan, apakah iya syarat manusia disebut manusia itu ketika ada anggota badan yang lengkap ataupun bisa bergerak? Kalau iya, mohon maaf ini nggak bermaksud penyinggung ya. Bagaimana dengan sahabat-sahabat kita yang difabel ataupun disabilitas? Teman-teman sekalian, kelengkapan fisik itu tidak mempengaruhi seseorang disebut manusia atau bukan guys. Tapi kan si ibu punya hak asasi manusia. Dia punya hak atas dirinya sendiri dong. Yes, betul, setuju. Semua ibu pasti punya hak asasi manusia.
Tapi jangan lupa kalau janin dalam kandungan itu juga punya hak untuk hidup. Ibu memang punya pilihan untuk mengakhiri kehamilannya. Tapi jangan lupa janin dalam posisi ini tidak punya pilihan sama sekali. Ia hanya bergantung pada sosok ibu yang punya pilihan untuk merawatnya atau mengaborsinya. Adalah suatu tindakan yang egois bila memikirkan hanya dari sisi sang ibu aja guys. Mungkin supaya lebih ngena, yuk coba kita bayangkan diri kita sendiri ada dalam kandungan. Bagaimana kalau misalnya nih ya, ibu kita ini seorang pro-choice yang kebetulan ingin mengaborsi kandungannya saat itu. Gak hidup kita sekarang guys. Oh, tapi bukannya katanya aborsi itu dilegalkan ya kalau dalam situasi-situasi tertentu? Nah, ini pengertiannya harus diluruskan lagi nih guys. Aborsi secara langsung tidak pernah dilegalkan oleh gereja dalam situasi apapun, meskipun dengan alasan menyelamatkan ibunya. Tapi, ada tapinya nih. Kalau misalkan sang ibu sakit serta memerlukan tindakan medis, dan dalam tindakan medis ini janin meninggal dunia, ini tidak digolongkan sebagai aborsi secara langsung. Bentar deh, emang apa bedanya ya yang pertama sama yang kedua? Kayaknya sama aja nggak sih? Beda guys, kalau situasi pertama kurang lebih seperti ini. Si ibu sedang sakit. Untuk menyelamatkannya mungkin ada banyak opsi. Mungkin juga cuma ada satu opsi tunggal, yaitu menggugurkan janin. Inilah yang dipilih. Situasi kedua seperti ini. Si ibu sedang sakit. Dokter berusaha untuk menyembuhkannya dan dalam proses penyembuhannya ternyata janin meninggal dunia. Dua kasus ini walau kelihatan sama untuk kesembuhan sang ibu, tapi berbeda karena sikap hatinya. Sikap hati yang pertama dengan penuh kesadaran dan kesengajaan menggugurkan janin. Sedangkan yang kedua, dokter atau ibu atau pihak manapun tidak ada yang menyentuh janin sama sekali, sehingga kematian janin adalah murni ketidaksengajaan. Yang menjadi inti adalah dalam pengobatan medis bagi ibu hamil tidak diperkenankan sama sekali ada intensi atau pemikiran untuk menggugurkan janin, sekalipun ada abnormalitas pada janin. Tuh, tapi kalau janinnya nanti abnormal atau nggak sehat gitu, kan kasihan nanti hidupnya. Bukannya lebih baik aborsi daripada dia hidup penuh tekanan nanti. Bentar deh guys, ini yang kasihan hidup bayinya atau orang tuanya? Jangan-jangan keputusan aborsi ini dilandaskan dengan sebuah alasan yang seakan-akan untuk kebaikan bayi, tapi sebenarnya ada maksud khusus dari orang tua. Mungkin bisa jadi karena malu atau kecewa atau lain-lain. Memang tidak mudah ada di posisi orang tua tersebut. Tapi siapakah kita guys sehingga kita berkuasa mengakhiri nyawa seseorang? Dr. Jerome menanggapi hal ini dengan berkata, berkali-kali kita melihat kesalahpahaman mutlak tentang mencoba mengalahkan penyakit dengan melenyapkan pasien. Kedokteran menjadi ilmu gila ketika menyerang pasien bukannya melawan penyakit. Kita harus selalu berada di pihak pasien. Selalu. Aborsi adalah suatu kejahatan yang sangat kejam guys, karena pembunuhan terjadi pada manusia yang bahkan nangis dan teriak aja nggak bisa guys, yang kehidupannya benar-benar bergantung pada sosok ibu yang seharusnya melindunginya. Wah, begitu ya. Terus kalau pernah aborsi kita harus ngapain dong? Pertama-tama kita harus sadar terlebih dahulu bahwa aborsi adalah suatu hal yang sangat salah dan dosa. Dengan kita menyadarinya, maka kita patut menyesali dengan sungguh di hadapan Tuhan atas aborsi yang pernah kita lakukan. Penyesalan dan dosa-dosa kemudian diungkapkan kepada imam dalam ruang pengakuan dosa, sehingga kita mendapatkan pengampunan lewat sakramen tobat. Kenapa perlu lewat sakramen tobat? Ya, karena aborsi ini adalah dosa berat guys. Mereka yang terlibat dalam praktik aborsi secara otomatis mendapatkan hukuman ekskomunikasi, sehingga tidak diperkenankan menyambut komuni kudus. Bahkan saking beratnya dosa ini, di zaman dahulu hanyalah uskup atau para pastor yang diberi wewenang khusus yang dapat melepaskan dosa aborsi. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang mempunyai kerabat yang pernah aborsi, yuk kita ingatkan mereka agar sesegera mungkin melakukan pertobatan ya. Karena aborsi adalah suatu tindakan pembunuhan yang sangat kejam. Dan bagi teman-teman semua, mari kita bersama mengkampanyekan anti-aborsi dalam kehidupan bermasyarakat. Salam anti-aborsi. Oke guys, itulah pembahasan tentang Katolik hari ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share video ini. Dan kalau ada request, silahkan komen aja ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tekad selanjutnya. Goodbye!